Shalom semuanya, jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya semuanya? Well, memang semuanya terbatas. Tapi saya tahu kasih Allah tak bisa dibatasin. Dia tetap bisa menembus hati Anda dimanapun Anda berada. Mau di kebun, mau di kamar mandi, mau lagi di restroom, di tempat tidur, lagi di meja makan. There's the time Anda mengekspresikan kasih Allah. Nah, saya di dalam beberapa episode yang lalu saya sampaikan seperti ini. Ayat kunci kita Yohanes 15:16. Okay? That you may go and bear fruit and fruit that lasts. Kamu akan kuutus, kamu mesti pergi untuk menghasilkan buah dan buahnya tetap. So Christianity about bearing fruit. Kalau kita jadi Kristen gak berbuah-buah, kita mati saudara-saudara. Dan siapa yang menikmati buah? Orang lain. Karena si buah pohon mangga gak makan buahnya sendiri. Buahnya dimakan orang. Nah, apakah buah kehidupanmu, buah kebenaran, buah pertobatanmu dinikmati orang sekitarmu? It's not about you changing people. Bukan mengenai kita ngerubah orang. But it's about us bearing fruit. Nah, untuk kita bisa bertumbuh menghasilkan buah, itu prosesnya slow, nggak cepat sama sekali. Nah, satu hal waktu saya saksikan pada pengalaman saya sendiri, waktu saya bikin banyak event, banyak acara, banyak program, bikin proyek bangunan, itu exciting, ecstatic benar-benar pengalamannya. Dan kita kerja sama orang-orang baru yang kita belum pernah kenal karena banyak divisi, banyak konsultan terlibat, banyak kontraktor, supplier, vendor, pegawai sendiri, arsitek, semuanya timbul, bermunculan. Yang membuat situasi jadi buruk dari suatu program acara yang baik itu cuma satu. Waktu kepribadian karakter kita tidak menyenangkan satu sama lain. Sehingga kita bisa menjadi batu sandungan, menyakiti orang sengaja atau nggak sengaja. Nah, ini ya di musim Chinese New Year nih ya, makan itu kan jadi yang utama toh. Oh, dapur itu menarik dari oma sampai anak sampai cucu. Sekarang mama saya udah ngomong, kalau udah ketemu orang, cucu saya pada masak, nurun. Masaknya tuh nurun dari saya ke cucu sekali dengan bangga sekali. Dan pembantu semuanya yang pada senang masak ya cocok kerja sama oma di rumahnya. Nah, berapa dari Anda, ingat ya, Anda hanya menghasilkan buah kata Yesus kalau engkau diutus pergi loh. Dan menghasilkan buah. Pergi kemana? Pergi ke proyek, ketemu apa? Batu, semen, palu, paku, atau ketemu orang? Orang. Karena setiap orang ada bagian masing-masing. Anda selalu berhubungan dengan sesama. Waktu berhubungan dengan sesama. Okay? Di dalam kepemimpinan, pengembangan kepemimpinan Tuhan dan pemuritan Yesus itu ngomong bukan mengenai proyeknya, barang matinya, tapi mengenai handling orang. How do you handle people? Itu jauh lebih penting. Di dapur tempat kita persiapan special Chinese New Year dinner, makanannya oma yang zaman dulu semua, zaman kita kecil keluar semua, resep-resep keluar semuanya. Everybody want to try. Nah, pada waktu persiapan, cara kita ngomong sama orang-orang yang bantu kita, tim kerja kita, asisten rumah tangga kita. Ini kemana sih? Ditunggu dari tadi kenapa belum dipotong-potong? Ini kamu belum beli, ini bagaimana ini? Itu waktu untuk saya ngomong seperti itu, atau untuk kakak ipar, atau untuk kakak saya ngomong seperti itu. We go, kita pergi ke orang lain. Ke divisi persiapan bahan mentah para ART kita. Waktu kita pergi ke situ ketemu mereka, are we bearing fruit? Kita lagi menghasilkan buah gak? Tapi kalau kita marah-marah, kita ngomel-ngomel, cara ngomongnya, Anda mesti kembali ke kamarmu sebentar, ambil napas selama 2 menit solitude silence, Kenapa? Satu orang udah terjegal. Dan Anda pada waktu di hari itu Anda mesti tanya sebelum tidur, bikin jurnal ya. Hari ini aku menghasilkan buah gak ya? Atau berapa orang yang ketimpa buah saya daripada menikmati buahnya? Ya kalau ketimpa kelapa ya mati, pingsan. Bisa pingsan loh, gitu loh. Okay? Ketimpa buah atau menikmati buahnya. Nah itu terjadi waktu kita kerjasama. Padahal mau merayakan loh. Hari tahun baru Imlek.
Itu hari tahun baru kasih. Apalagi lambangnya oxen sekarang, sapi loh. Itu artinya serving. Bukankah Yesus datang untuk melayani, bukan minta dilayani? Jadi Anda gak bisa begini tangannya ngomong sama ART. Dari tadi saya minta, kenapa kamu gak siap-siap juga? No. Oh belum, kamu sibuk gitu ya? Udah gak apa-apa, aku yang siapin sendiri. Can we change like that? Itu akan membuat buah yang tetap, yang berkesan di ART Anda. Juga ke kakak saya, ke keponakan saya bisa bilang, ada yang mesti dibantu? Aku gak ada kerjaan nih, boleh dibantu gak? Anything. Bagian ngicipin juga boleh. Karena itu penentu terakhir. Daripada, semua pada sibuk ya, udah ditinggal. Terus pas makan duduk, dan ngelihat makanan itu sebagai hakim. Dan langsung berkata, ini keasinan, ini gak ada rasanya. Anda bisa lihat bagaimana waktu Anda pergi ke meja makan, berkumpul bersama-sama dengan keluarga Anda. Suasananya suasana enak, nyaman, menghibur, atau hadirnya Anda bikin jadi orang jadi tegang, jadi gak enak suasananya. That will determine whether that fruit will last or not. Itu menentukan buahnya akan tetap apa tidak, saudara-saudara. Nah, pemuritan dan pengembangan kepemimpinan di kerajaan Allah deal with people more daripada dengan makanannya, dengan cara ngirisnya. Selalu lebih bagaimana kita melayani, memperhatikan orangnya. Itulah makanya Anda mesti pergi ketemu orang. Supaya kalau nggak ketemu orang nggak menghasilkan buah. Dan kalau berbuah, dan kalau kalian ikuti gerak Roh Kudus bekerja dalam Anda dan Anda ikuti maunya Roh Kudus, itu buahnya akan tetap loh. Dan kalau Anda tidak tetap tertancap pada pokok anggurnya, Yesus Kristus, Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Kalau rantingnya nggak pernah tertancap pada pokoknya. Jadi sementara saya ke dapur, masak sama-sama keluargaku dan keponakan-keponakan yang belum aman, belum dalam berakar dalam Tuhan. Ya saya pendetanya, saya yang khotbah, ya mereka nuntut apa? Contohin dong, kalau bertanam pada Tuhan seperti apa, kalau berakar dalam Tuhan seperti apa jadinya. Right? Nah kalau mereka ngicipi buah itu di saya, suasana dinner menjadi indah. Padahal makanannya makanan nggak mewah-mewah sekali, tapi diciptakan dalam suasana buah kasih Allah. So, saya mau kasih tahu pada Anda semua untuk episode berikutnya ya. Do you know bahwa jiwa anggota keluarga kita yang kita kasih kado dengan huruf LOVE, bentuknya jantung merah, and yet kita nggak bersifat orang yang punya kasih, tapi malah bikin suasana tegang di acara keluarga. Why? Kenapa kok itu masih terjadi? Dan bagaimana recover from that? Supaya 2021 onward, buah yang kita hasilkan adalah kerja tangan Tuhan dalam kita yang kita izinkan. Dan buah yang Tuhan kerjakan sifatnya ilahi dan kekal. Nah, jadi kuncinya yang berikut yang saya tambahkan tadi adalah itu buah bisa tetap kalau Tuhan yang tumbuhin. Tuhan yang kerjakan dalam kita. Buahnya kualitas yang kerjakan, karena tanpa Yesus kita gak bisa ngapa-ngapain. Dan buahnya dari Dia. Dan itu buah dari Yesus yang kekal, akan kekal selamanya. So I pray that praktek hidup saya menjadi contoh bagi kalian, menjadi kesaksian, menjadi pembelajaran. It takes time and it takes process. Slow down people. Hanya waktu Anda mengurangi tempo hidupmu, Anda bisa dengar Tuhan dan izinkan Tuhan bekerja. It will be faster to slow down daripada buru-buru. It will delay everything. Terima kasih. Selamat belajar, praktekkan kembali, ulangi lagi, dan dengarkan kembali. Saya percaya Roh Kudus akan bekerja sama dengan kalian. GGA pasti berbuah dengan kasih Allah yang tetap. God bless you.